Lagi-lagi penyakit Jokowi dibiarkan jadi misteri. Hingga saat ini tak ada klarifikasi resmi dari dokter kepresidenan hingga narasi berkembang liar, termasuk dugaan adanya azab karena dia pernah bersumpah atas nama Tuhan. Selain itu juga ada narasi bahwa dia kualat Gunung Tidar dan tak ada yang dapat menolongnya kecuali dirinya bertaubat atas kesalahan yang telah dia lakukan. Kenapa ya kok senang membiarkan info penting kayak gini? Ntar kalau sudah lihat dilaporkan, sama seperti kasus ijazahnya. Berikut analisa non-medis tentang penyakit Jokowi yang sebagian besar isinya adalah karena kesalahannya sendiri dan tak akan ada yang bisa menolongnya. Waduh. Jokowi pernah berkata pada media yang mengangkat nama beliau. Dia berkata bahwa jika saya berbuat curang, Allah akan mengazab saya beserta para pendukung saya. Nah, apakah yang terjadi pada Bapak Jokowi Dodo ini karena azab atas pernyataan beliau sendiri? Dan itu adalah pernyataan beliau sendiri ya Sobat Bunda di tanggal 29 Desember 2014. Mantan Presiden Jokowi mengaku penyakit kulitnya akibat azab sering berbohong. Ya, ini informasi beredar juga di tempat saya. Nggak tahu, mungkin juga ada di tempat Anda. Ini sebenarnya gimana nih? Emang Pak Jokowi memang punya penyakit kulit, ada atau tidak? Terus memang beliau mengakui sendiri bahwa ini memang karena saya kena azab atau gimana? Karena tidak akan ada bisa yang menolong diri kita ketika kita terkena azab atas kesalahan diri kita sendiri. Oke, kita akan melihat pesan semesta dari penyakit Bapak Joko Widodo. Jadi pesan semesta, pesan jagat gede, jagat agung memberikan pesan kepada Bapak Jokowi untuk mengintrospeksi diri, untuk melihat ke dalam diri apa sih yang perlu diintrospeksi. Itu ya, pesan semesta seperti itu. Karena tidak ada satupun yang bisa menolong. Bahwa hari-hari Bapak Joko Widodo ke depan itu akan banyak kesedihan. Kemudian tidak adanya kebahagiaan walau berlimpah harta. Masalah tobat dan sebagainya itu tergantung pada pribadi masing-masing. Dalam hal ini adalah Pak Jokowi sendiri. Ya itu sebenarnya kesalahan dari pihak keluarga Pak Jokowi sendiri yang tidak segera menjelaskan tentang diagnosa penyakit yang dialami oleh Pak Jokowi. Kalau jelas kan orang jadi nggak kemana-mana. Semua, bukan hanya keluarganya, tetapi orang-orang yang berada di sekitar sang raja itu semuanya memiliki harta. Tapi harta mereka ini tidak bisa buat menolong sang raja untuk bisa lepas dari kesembuhannya. Nah, Jakoin dengan energi negatif ini mengartikan bagaimana tentang sang raja yang sedang sakit. Kartu yang kedua di sini sang raja sedang sakit dan kartu keduanya adalah 7 tongkat. Tongkat ini elemennya api. Maka sang raja saat ini yang sedang sakit ini membutuhkan pertolongan atau bantuan. Kemudian kartu berikutnya di sini ada simbol 3 pedang. Seperti Bunda bilang tadi, energi alam mengatakan bahwa beberapa bulan yang akan datang hanyalah kesedihan yang terjadi pada Bapak Joko Widodo. Sakit hati lagi, tidak ada satupun orang yang dalam pemerintahannya mereka sudah dikayakan banyak harta, tetapi tidak ada satupun yang bisa menolong Bapak Joko Widodo. Karena di sini adalah simbol dari 4 piala adalah ketidakberuntungan atau kesialan, dan ini simbol introspeksi diri atau meditasi. Dibiarkan berlarut-larut. Belum ada pernyataan resmi juga oleh dokter kepresidenan, itu ya seperti misteri. Yorana larbras. Sehingga kita semua jadi blawur. Do mikir dewe-dewe, belasah-belasah. Gitu. Punya pendapat sendiri-sendiri, akhirnya liar. Rajanya sakitnya apa sih? Nah, tanpa pernyataan resmi, kondisi Pak Jokowi ya seperti polemik tentang ijazah itu yang penuh misteri, gak jelas statusnya. Ya. Kita lagi-lagi nih mesti membicarakan hal yang sebenarnya krusial tapi direcehkan. Penyakit Joko Widodo ini apa karena tulah Gunung Tidar? Mengapa Bunda senantiasa mengkaitkan Gunung Tidar? Karena
Bunda sendiri orang Magelang dan meyakini tentang Gunung Tidar ini. Bagaimana gunung ini adalah tempat yang sangat suci. Dan saat ini Presiden Prabowo senantiasa menggunakan tempat itu untuk retreat. Dan energi dari Gunung Tidar itu sendiri bagaikan tower ataupun menara yang memantau semua pejabat Republik Indonesia. Maka semua pejabat Republik Indonesia saat ini tidak terkecuali mereka yang sudah berhenti dari pejabat pun itu tetap terkoneksi dengan tempat suci ini, yaitu Gunung Tidar. Dan mengapa bisa terkena tulah Gunung Tidar atau kesalahan dari Gunung Tidar? Karena untuk Bapak Joko Widodo sendiri namanya terpampang di atas Gunung Tidar dan di sana nama beliau tercetak ya di dekat Tugu atau Pakuning Tanah Jowo Gunung Tidar ini. Jadi bisa saja ini terkait dengan tulah Gunung Tidar. Nah, yang menurut Bunda pribadi sesuai dengan petunjuk alam ini energi dari namanya sendiri. Karena menurut keterangan dari Bapak Joko Widodo mengatakan bahwa ketika masa kecilnya dulu nama dia adalah Mulyono, maka diganti menjadi Joko Widodo. Mengapa diganti dengan Joko Widodo? Karena nama Mulyono itu membuat dia sakit-sakitan. Nah, energi dari banyaknya orang saat ini yang memanggil nama beliau menjadi Mulyono, se-Republik Indonesia, maka ini juga bisa mempengaruhi dia menjadi sakit seperti ini. Jokowi dikabarkan sakit kulit. Buni Yani singgung soal azab dan siksa dunia. Dalam penilaiannya, masa pemerintahan Jokowi diwarnai dengan tindakan represif terhadap berbagai pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Ia bahkan mengungkit kembali pengalamannya sendiri yang dijatuhi hukuman penjara karena unggahan video terkait penyalaan Ahok yang kemudian menjeratnya dengan pasal Undang-Undang ITE. Lebih jauh, Buni menuturkan bahwa apa yang dirasakan Jokowi merupakan bagian dari akibat saat menjadi kepala negara. Sebelumnya, perawakan mantan Presiden Jokowi kembali menjadi sorotan publik setelah menyatakan blak-blakan dari Dr. Tifauzia Tiasuma. Dokter yang dikenal vokal ini mengungkapkan dugaan kondisi medis yang dialami oleh Jokowi, mulai dari autoimun hingga hiperkortisolisme. Tifa mempertanyakan kondisi kulit, wajah, dan rambut Presiden Jokowi yang menurutnya menunjukkan tanda-tanda gangguan kesehatan serius. Ia juga menyinggung kemungkinan adanya kondisi hiperkortisolisme.